Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam ibadah doa malam GPL Usai. Saya percaya setiap kita siap untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini, biarlah hati dan pikiran kita mau fokuskan kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu malam hari ini. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini. Bertakhtalah Engkau di tengah setiap penyembahan kami, agar benar-benar penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, agar benar-benar penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
disembah. Mari beri yang terbaik, mari senangkan Tuhan malam ini. Sungguh sebab Dia Allah yang layak disembah, sungguh sebab Dia Allah yang layak diagungkan, layak terima segala pujian. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kaulah juru selamat, Engkau Allah kekuatan, Engkau Allah perlindungan bagi kami. Kami sembah Engkau malam ini. Ya ra-ra-ra-ra-mo, ya ra-ra-ra-ra-mo. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Mari setiap kita malam hari ini memberi mazmur bagi Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima segala pujian. Inna-ra-ra-ra-mo, sanda-ra-ra-ra-mo, ya ra-ra-ra-ma-yasi, ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, ya ra-ra-ra-mo, ya ra-ra-ra-ra-ra-mo, ya ra-ra-ra-ra-ma-yasi, ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu siap memberkati kami, kasih-Mu yang melawat kami. Kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Inara-lamayasi, inara-lamalayasi, urinala-b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 ayasi, hiara-baba-balayasi, hiara-nama. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji, kami puji, kami puji Engkau Tuhan. Inilah yang terbaik bagi-Mu, inilah penyembahan kami, inilah mazmur kami. Kami berikan bagi-Mu Tuhan. Inna-ra-ra-ra-mo, inna-ra-ra-ra-ra-mo, inna-ra-ra-ma-yasi, inna-ra-ra-ra-ra-mo, inna-ra-ra-ra-ra-mo, nuri-ra-ra-ra-bayasi, iya-ra-ra-ra-mo, iya-ra-ra-ra-mayasi, urinala-mala-mala-mala-ya-namo, iya-ra-ra-ra-ra-bayasi, iya-ra-ra-bala-bala-bala-bala-mo, iya-ra-ra-bala-bala-bala-bala-yo, sikinana-namo, sikiarana-la-ma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 yasi, sikiarana-la-mala-mala-mala-mala-mala-mayasi, sikiarana-la-mala-mala-mala-mala-mala-mayasi, sikiarana-la-mala-mala-mala-mala-mala-mala-mayasi. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sementara melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami sedang bertemu Engkau muka dengan muka. Kami mau mengalami
Sehingga malam hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami menyembah-Mu, maka ada sesuatu yang terjadi bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Engkau tidak ada hal yang menjadi sia-sia. Perjumpaan dengan Engkau adalah hal yang luar biasa. Kami percaya malam hari ini Engkau sementara melawat pribadi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Namun tangan kanan-Mu selalu menopang, mengangkat setiap kami, bahkan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami. Kami rindu mendengar firman yang adalah kebenaran, yang menguatkan, yang memerdekakan, bahkan yang mengangkat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam ibadah doa malam pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada saat ini, saya akan ambil tema dengan judul Hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mari kekasih dalam nama Tuhan, kita akan sama-sama membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama dan mari kita akan renungkannya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus sebagai Rasul Yesus mengangkat tentang dua tokoh, yaitu Saul dan Daud. Saul adalah raja Israel yang pertama dari suku Benyamin. Daud adalah dari suku Yehuda, raja Israel yang kedua. Kekasih dalam nama Tuhan, Alkitab dengan jelas bahwa setelah Saul disingkirkan, maka Allah mengangkat Daud. Antara Saul dan Daud sama-sama raja Israel. Beda waktunya. Baik Saul maupun Daud sama-sama terima pengurapan dari Nabi Samuel. Dengan kata lain bahwa Allah berkenan kepada Saul. Allah berkenan kepada Daud. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ternyata Allah menemukan bahwa Saul tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Saul kekasih dalam nama Tuhan sebagai Raja Israel. Saya katakan Saul punya kelemahan. Demikian juga Daud sebagai Raja Israel. Daud pun juga punya kesalahan. Tetapi bedanya, kalau Saul selalu tinggi hati, bebal, keras hati, tidak mau ditegur, menghindar dari kesalahan. Tetapi Daud, pada waktu ditegur, Daud ada kerendahan hati. Dan Daud mau berubah hidupnya, berubah sikapnya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan, ternyata ada beberapa hal mengapa Allah menyingkirkan Saul menjadi raja dan mengangkat Daud. Ternyata ada dua kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Saul. Yang pertama, Saul kurang taat. Atau dengan kata lain, Saul tidak taat. Dia sebagai raja, sebagai seorang pucuk pimpinan di bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, ternyata Saul tidak mengandalkan Tuhan. Saul mengandalkan kekuatannya. Karena bangsa Filistin pada waktu menghadapi bangsa Israel, jumlahnya begitu besar. Alkitab mencatat bahwa bangsa Filistin dengan 3.000 kereta, dengan 600 pasukan berkuda, dan sepasukan orang berjalan sebanyak pasir di laut. Pada waktu Saul melihat hal itu, Saul dalam keadaan gentar. Saul cemas oleh karena umat Allah, para prajurit, para panglima sudah bersembunyi, melarikan diri, mengamarkan diri, berserakan. Dan akhirnya Saul sebagai raja ambil tindakan untuk mempersembahkan korban. Karena menurut pendapat Saul, apa yang sudah dijanjikan oleh Samuel
Ternyata Samuel tidak kunjung datang dan rakyat sudah berhamburan, sudah bersembunyi. Maka Saul ambil tindakan untuk memberikan persembahan korban yang seharusnya itu dilakukan oleh Samuel. Dan pada waktu Samuel datang, apa yang dikatakan Samuel? Bahwa apa yang dilakukan oleh Saul itu suatu perbuatan yang bodoh, melanggar perintah Allah, melanggar tatanan Allah. Ini kesalahan Saul yang pertama. Kesalahan Saul yang kedua, Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Memang Saul mendengar firman Tuhan, tetapi Saul tidak melakukannya. Saya ulangi, Saul dengar perintah Tuhan, tetapi Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan berkata, Saul lawan, tumpas bangsa Amalek. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan, apa yang didengar oleh Saul, Saul seluruhnya tidak melakukannya. Terbukti bahwa Saul membiarkan Agag sebagai raja Amalek dibiarkan hidup. Yang kedua, Saul berpikir kambing domba lembu yang tambun-tambun itu dibiarkan hidup. Padahal firman Tuhan ataupun perintah Tuhan tumpas semuanya. Saul menuruti keinginan dirinya sendiri. Dia pikir dia mempersembahkan korban yang tambun-tambun dari bangsa Amalek itu berkenan. Ternyata hal itu suatu kebodohan. Itu suatu bukti bahwa Saul tidak melakukan perintah Allah. Sehingga Saul disingkirkan oleh Allah. Dan Allah mengangkat Daud untuk menggantikannya sebagai Raja Israel. Dan Alkitab katakan dalam Kisah Rasul tadi bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. Oleh karena Daud melakukan segala perintah Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini ada beberapa hal mengapa Daud berkenan di hati Tuhan. Nah, hal yang pertama, bahwa Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama dikatakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kekasih dalam nama Tuhan, dari firman Tuhan ini membuktikan bahwa Daud dengan Allah ada keintiman. Dan Daud menjadikan Allah sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan adalah gembalaku. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, oleh karena Daud menjadikan Tuhan gembala dalam hidupnya, maka Daud ada ketenangan. Daud ada sukacita. Saat-saat ini kekasih dalam nama Tuhan, kita sudah tahu semuanya tentang virus corona yang sudah menjalar ke seluruh dunia. Dan setiap manusia dihantui dengan yang namanya ketakutan, kecemasan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, jadikan Allah sebagai gembala dalam hidupmu. Dan kita andalkan Tuhan. Dan setiap kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah melakukan
tentang protokol kesehatan, kita sudah berjaga-jaga dan berwaspada, tapi toh andai kata terkena juga, kita berserah kepada Tuhan. Kita bersandar terus sama Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kekasih dalam nama Tuhan, Daud seorang pribadi. Dari masa mudanya dia sudah dekat dengan Tuhan. Dan luar biasanya, ketika Daud menomorsatukan Tuhan, berbagai tantangan datang dalam hidupnya. Daud bisa melewatinya. Menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang sudah terlatih, Daud mampu mengalahkannya. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Dalam hal ekonomi, anak, keluarga, dan yang lainnya. Izinkan Allah sebagai gembala Anda. Maka Allah akan memelihara hidupmu. Seperti Daud. Ketika Daud menomorsatukan Tuhan. Dan Daud ada keakraban dengan Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan nyata. Dan dalam Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Inilah kedekatan Daud dengan Tuhan. Ada ketenangan. Tidak seperti Saul. Saul sudah diurapi menjadi raja. Ada pengurapan Allah. Tetapi ketika menghadapi bangsa Filistin, Saul cemas. Saul khawatir. Saul bimbang. Akhirnya Saul berbuat bodoh. Tidak seperti Daud. Daud tenang. Daud tetap berserah kepada Allah. Sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hal yang kedua, mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Yang kedua adalah bahwa Daud, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserah penuh kepada Tuhan. Jadi ini membuktikan bahwa ketika Daud berserah penuh kepada Tuhan, Daud tidak gegabah. Daud tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya diri sendiri. Nah, kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Jelas kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa dalam kehidupan Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepadanya sehingga Allah bertindak. Yang pertama tadi bahwa Daud ada keintiman dengan Tuhan. Daud menjadikan Allah sebagai gembalanya. Dan saudara kau yang kasih, Daud lebih suka tinggal dalam rumah Tuhan. Dan Daud, saudara kau yang kasih, lebih baik dalam rumah Tuhan. Dan Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu saudara kau yang kekasih, Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Maka Allah mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem di keluarga Isai. Karena Allah akan memilih salah satu anak Isai. Dan pada waktu Samuel ke Bethlehem di keluarga Isai, ternyata saudaraku yang kasih, Isai dan anak-anaknya itu sudah dikuduskan. Tetapi ada satu anak yang masih kecil di antara kakak-kakaknya, yaitu Daud. Masih muda belia, pekerjaannya mengembalakan
kambing domba. Di hati orang tuanya, Daud tidak berarti, tidak menjadi pilihan untuk menjadi raja. Karena Isai melihat Eliab, Syama, Abinadab, ketiga putranya ini sudah terlatih untuk berperang menjadi panglima dan bahkan gagah perkasa. Daud tidak masuk hitungan, tetapi hati Daud selalu menyukakan hati Tuhan. Dan di antara saudara-saudaranya, Daudlah yang membangun keintiman dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Maka pada waktu Samuel mau mengurapi Eliab, Tuhan berkata kepada Samuel, jangan kau lihat perawakannya ataupun parasnya. Tapi Tuhan melihat hati. Ternyata dari Eliab, Syama, Abinadab, saudaraku yang kekasih, satu pun tidak ada yang terpilih. Dan Samuel berkata, hanya inikah anakmu Isai? Isai berkata, masih ada satu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Dan Samuel katakan, panggil dia. Isai menyuruh utusan memanggil Daud. Sesampainya Daud sampai di rumahnya, firman Tuhan datang kepada Samuel. Ini dia, urapi dia. Dan pada waktu Daud menerima pengurapan raja, pengurapan Allah, Daud tidak langsung menjadi raja. Daud tidak langsung mengadakan kudeta. Tetapi Daud berserah kepada Allah. Dan Daud mengizinkan Allah yang bertindak. Allah yang melakukan. Sebenarnya saudaraku yang kasih, ada dua kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Karena Daud dibenci oleh Saul. Daud dikejar-kejar, mau dibunuh. Ada dua kesempatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Daud. Sehingga Daud bisa langsung menjadi raja. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Mengapa? Karena Daud sudah berserah kepada Tuhan. Waktu Tuhan waktu yang indah, waktu yang baik. Menantikan waktunya Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, setiap kita sebagai orang percaya, pasti kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Marilah kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan. Dan kalau sudah waktunya Tuhan, itu pasti indah. Gak ada yang gak indah, semuanya pasti indah. Saya pun sebagai hamba Allah, saya merasakan. Saya berasal dari kampung, tetapi waktunya Tuhanlah yang mengubah hidup saya. Dan puji nama Tuhan, saya pun sampai sekarang merasakan bagaimana campur tangan Allah, pertolongan Tuhan. Karena saya ingat janji firman Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bahwa tadi sudah saya katakan bahwa Daud punya dua kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Nah, kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kitab 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 24, kita akan membaca ayat yang ke-8. Dikatakan demikian,
Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, ini kesempatan yang pertama yang seharusnya para pengikut Daud bisa menyerang Saul. Tetapi Daud berkata, jangan serang Saul. Dan Daud tidak mengizinkan orang-orangnya menyerang Saul. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa sikap Daud ini, bahwa kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Tetapi sikap Daud, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena pada waktu itu Saul masih sah menjadi raja. Maka Daud tersungkur sujud. Luar biasa. Daud ada kerendahan hati. Kekasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kita seorang percaya? Saat kita difitnah, dijelek-jelekan, bagaimana sikap kita? Saya katakan, izinkan Roh Allah bekerja dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tuhan pemilah yang agung. Dan janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi Alkitab katakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Hal ini Daud sudah melakukannya. Nah, hal yang kedua, sebenarnya Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul. Nah, kita akan baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-26. Kita akan baca mulai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Abisai marah. Abisai ada dendam kepada Saul. Sehingga Abisai minta izin kepada Daud. Nah, kita bunuh saja Saul. Ada kesempatan. Hanya sekali dengan tombak pasti mati Saul. Tetapi bagaimana sikap Daud? Di ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Luar biasa. Jadi Daud punya prinsip. Bagi orang yang mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ya, tidak luput, tidak bebas dari hukuman. Jadi mari kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, belajar untuk merendahkan hati. Setiap hamba Tuhan, anak Tuhan pasti ada kelemahan. Tetapi jangan kita lihat itu, tetapi kita lihat hal yang positif. Sehingga
nama Tuhan dimuliakan. Seperti Daud. Dari sisi Saul memang berbuat jahat, mau membunuh Daud. Tetapi Daud sadar bahwa apabila mengusik seorang yang diurapi Tuhan, tidak bebas dari hukuman. Maka Daud melarang Abisai untuk membunuh Saul. Di ayat yang ke-10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Jadi Daud memberikan kesempatan Tuhan. Karena manusia sudah dibatasi dengan yang namanya waktu. 2 kali Daud sebenarnya bisa membunuh Saul, tetapi hal itu tidak dilakukan. Dan Daud tetap menunggu waktunya Tuhan, berserah kepada Allah. Dan kurang lebih 13 tahun barulah Allah melihat tentang pribadi Daud dan Daud berkenan, maka mulailah Allah mengangkat Daud menjadi Raja Israel yang kedua. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, begitu indahnya kalau hidup kita berserah kepada Tuhan. Dan jelas Alkitab katakan, Tuhan yang bertindak. Hal yang ketiga, mengapa Daud berkenan di hari Tuhan dalam hidupnya? Yang ketiga adalah bahwa Daud memiliki kerendahan hati. Daud sebagai raja mau ditegur, mau diarahkan. Suatu ketika kekasih dalam nama Tuhan, Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dan saudaraku yang kasih, ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, Uria dengan taktiknya, dengan tipu dayanya, akhirnya meninggal. Dan istrinya dijadikan istri Daud. Dan pada waktu itu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengutus Nabi Nathan. Dan pada waktu itu Daud adalah raja yang sedang berkuasa, yang punya kedudukan yang tinggi, bisa berbuat semau-maunya. Karena dia seorang raja. Tetapi pada waktu Nathan datang kepada Daud, dengan ilhaman dari Roh Allah, dengan hikmat dari Tuhan, Nathan menyampaikan pesan Tuhan. Dan pada waktu pesan Tuhan disampaikan kepada Daud, bagaimana sikap Daud? Daud merendahkan hati. Daud mau ditegur dan bahkan Daud mengakui kesalahannya. Saya katakan bahwa Daud mau ditegur. Dalam hidup Daud ada kerendahan hati. Maka Daud berkata ketika Daud ditegur oleh Nathan, Daud berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Jadi inilah pengakuan Daud. Ketika Daud mengaku tentang kesalahannya, tentang perbuatannya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, Allah mengampuninya. Nah, kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan di dalam kitab Samuel. Dalam kitab 2 Samuel kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang 12 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan
Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Luar biasa. Dengan keterbukaan Daud kepada Tuhan dan kepada Nathan sebagai nabi, terutama kepada Nathan, maka Nathan sebagai seorang nabi pastilah terbeban kepada Daud. Dan Nathan pada waktu dapat pesan dari Tuhan, Nathan tidak mengurangi dan tidak menambahi apa pesan Tuhan, apa adanya. Dan luar biasanya, ketika Daud ditegur, Daud merendahkan hatinya. Dan ada pengakuan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini, tatkala kita beribadah, baik di ibadah raya, ibadah doa malam, ibadah komsel, kita ditegur melalui nubuatan mungkin, melalui penglihatan, buka hati. Dan kalau itu terjadi, akui. Dan kalau belum terjadi, berjaga-jaga. Kan indah. Daripada kita langsung menolak. Kita berkelit seperti Saul. Enggak ada artinya. Tapi marilah kita seperti Daud. Merendahkan hati. Terima teguran. Akhirnya itu pengampunan datang dari Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Dalam pribadi Daud ada keintiman dengan Tuhan. Dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daud ada kerendahan hati dan membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa Daud melakukan perintah-perintah Allah. Dan hal yang keempat, Daud memiliki hati yang rindu membangun bait Allah. Nah, kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 7. Dalam 2 Samuel pasal 7 kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ayat 2 dikatakan demikian. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Nah, berkatalah raja yaitu Daud kepada Nabi Nathan. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi saudaraku yang kasih, Daud sadar. Dia sebagai raja, dia tinggal di rumah yang megah, istana yang megah, yang mewah. Tetapi Allah tinggal di tenda dikatakan. Ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Ini bukti bahwa Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah yang lebih indah, yang lebih megah. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita berbuat untuk rumah Allah, atau dengan kata lain sekarang gereja, jangan hitung-hitungan. Ya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dan sertakan hati yang tulus. Sehingga apa yang saudara lakukan, mata Tuhan tertuju dalam keluargamu, dalam hidupmu. Saudaraku yang kasih, dalam kisah ini Daud begitu rindu. Tetapi oleh karena suatu hal, Daud banyak menumpahkan darah. Oleh karena dia sering berperang. Maka kalau kita baca ayat selanjutnya, bukannya Daud tetapi anak dari Daud, yaitu Salomo lah
yang membangun bait Allah. Dan Daud hanya menyiapkan bahan-bahan bangunan ataupun menyiapkan tentang pembangunan bait Allah. Dan pelaksananya adalah Salomo. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa Daud tetap tunduk pada otoritas, yaitu Nabi Nathan, nabi yang diurapi Tuhan. Jadi Daud tidak mentang-mentang sebagai raja mengabaikan nabi Allah. Kekasih dalam nama Tuhan, pelajaran apa yang kita simak pada saat ini antara kehidupan Saul dan kehidupan Daud? Saya merindukan setiap kita akan meneladani bagaimana perjalanan kehidupan Daud yang selalu berserah kepada Allah, yang selalu membangun keintiman dengan Tuhan, yang selalu terbuka dan bahkan ada kerendahan hati, dan yang selalu merindukan berbuat baik untuk Tuhan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan yang baik untuk Tuhan, sehingga hidupmu berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami sudah dengar firman-Mu, ajar kami ya Bapa supaya kami melakukan hal-hal yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Bapa supaya setiap kami sebagai umat-Mu seperti kehidupan Raja Daud yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, yang selalu mau ditegur dan punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima Roh Kudus, dan biarlah damai sukacita dari surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di doa malam yang akan datang. Tuhan memberkati.